السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sudah disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa dijadikannya atas satu umat penguasa yang zalim adalah sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai akibat dari perbuatan rakyatnya, dari sikap mereka, sehingga muncullah istilah a'malukum ummalukum. Amalan kalian begitulah ambil kalian, begitulah pemerintah kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan kebanyakannya. Berarti apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musibah itu baru balasan sedikit dari sebagian kecil amalan-amalan kalian atau dosa-dosa kita. Adapun sebagian yang lain sudah Allah maafkan. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian apakah penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, adalah satu musibah. Sebagai adab, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita, dan itu masih banyak lagi yang belum dibalas. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian lainnya. Maka yang namanya sabar dalam menghadapi penguasa itu salah satu faktor untuk menjaga darah kaum muslimin. Karena kalau terjadi di kalangan mereka perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran mereka, maka niscaya akan tertumpah darah kaum muslimin di kedua belah pihak. Yang memberontaknya muslimin, pemerintahnya muslimin. Yang mendukung sana muslimin, yang mendukung sini muslimin. Yang sana takbir Allahu Akbar, yang sana juga takbir Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ini sungguh fitnah yang lebih dahsyat. Maka ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika diajak untuk melawan al-Wathiq, ucapannya adalah ad-dima, darah.
Aku tidak menyuruh kalian. Dan aku tidak mendukung kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang. Ini menyelisih athar. Berarti sikap ahlus sunnah wal jamaah, sikap kaum muslimin terhadap penguasa-penguasa yang zalim adalah yuqabilunahu bis-sabri, menghadapinya dengan kesabaran, wal ihtisab, mengharapkan pahala. Seorang yang diberi ujian kemudian sabar tidak dapat pahala. Di samping sabar juga bertaubat dari dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan, yang mungkin kita lakukan, yang ternyata menjadi penyebab terjadinya kejelekan pada penguasa atau terjadinya kezaliman pada penguasa. Berkata Muawiyah radhiyallahu taala anhu kepada penduduk Madinah, "Iyyakum wal fitnah, fala tahummu biha, fa innaha tufsidul ma'isyah wa tukaddirun ni'mah wa turisul istiqsal." Kata beliau, sebagaimana dinukil di dalam kitab Nuzhatul Fudala, kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum wal fitnah." Hati-hati kalian dari fitnah. Ini fitnah, perpecahan, pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Fala tahummu biha. Jangan kalian mementingkan fitnah. Fa innaha tufsidul ma'isyah, akan merusak kehidupan kalian. Wa tukaddirun ni'mah, dan akan mengotori kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Wa turisul istiqsal, dan akan mewariskan al-istiqsal, yakni pemutusan hubungan dengan berbagai macam kematian-kematian atau dengan berbagai macam perpecahan-perpecahan. Demikian dikatakan oleh beliau bahwa perang dalam fitnah itu justru akan memperkeruh. Perang dalam fitnah artinya dalam pertikaian sama kaum muslim. Maka faladahum biha. Jangan kalian meniatkan, menekatkan, bersemangat untuk perang dalam fitnah. Fa innaha tufsidul ma'isyah, akan merusak kehidupan, akan merusak kenikmatan. Sehingga kalau kita lihat hadis-hadis, Rasulullah SAW selalu mengatakan sabar, sabar, sabar. Di antaranya Rasulullah menyatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Siapa yang melihat pada amirnya, pada penguasanya ada sesuatu yang tidak disukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah, karena sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yakni jamaah kaum muslimin dan imamahum. Siapa yang memisahkan diri shibran, sejengkal saja, famata famitatun jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin dengan penguasanya, memisahkan diri dari mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberitakan berita tentang apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di atharatan wa umur tunkirunaha." Sesungguhnya setelahku nanti akan terjadi atharah. Atharah adalah kecurangan. Penguasa mementingkan dirinya sendiri, mementingkan sukunya, kaumnya, keluarganya, tetapi mendolimi yang lain. Ini dikatakan atharatan, yakni kolusi, ya, kalau tidak salah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan terjadi nanti, kata beliau. Satakun, akan terjadi. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Kalau akan terjadi seperti itu, famadza ta'muruna? Apa yang kau perintahkan pada kami? Qala tu'addul haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan hak mereka yang ada di pundak kalian. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah apa yang merupakan hak kalian. Demikian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahwasanya kata beliau, berikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwasanya kita diperbuat secara zalim, hak kita nggak dikasih, tapi mereka memaksa untuk kita memberikan hak mereka. Apa hak penguasa? Untuk ditaati, dituruti, untuk kita ikuti aturan-aturannya. Itu hak mereka. Sedangkan hak rakyat untuk dipimpin dengan adil, dipimpin untuk mendapatkan ketentraman, keadilan, kebaikan, agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kalau ternyata penguasanya zalim, hanya mementingkan hak mereka sendiri dan tidak mementingkan rakyatnya, maka hendaklah tunaikan apa yang merupakan hak mereka. Dan hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diminta pahalanya. Kalau aturan-aturan itu masih mubah, masih perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat, maka fasma'u wa ati'u. Taatilah, dengarkan, taatkan. Kalau ternyata menyelisihi syariat, maka kamu katakan fi dami, laisa fi dini. Aku akan mentaatimu dalam masalah darahku dan badanku, bukan pada agamaku. Demikian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai menunjukkan dalam beberapa riwayat. Yang difidami maksudnya pada darahku adalah aku akan berupaya untuk mentaati semua yang kau perintahkan selama tidak bertentangan dengan agama, aku akan berikan. Walaupun sampai aku berdarah, walaupun aku tertumpah darahnya, kalau dalam keadaan tidak bertentangan dengan syariat. Dan pada badanku, aku lelah, aku capek. Dan pada hartaku, aku korban. Tetapi kalau pada agamaku, tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Atau yang lebih sahih, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan dalam masalah yang baik secara syariat. Wala tanzi' yadan min ta'ah. Tetapi akhir ucapan beliau radhiyallahu anhu, tetapi jangan cabut tanganmu dari ketaatan. Artinya walaupun enggak dikerjakan, yang itu enggak. Tapi tetap kamu dalam keadaan sebagai rakyat. Tetap kamu dalam keadaan mengikuti aturan-aturan yang lain yang mubah. Yang ini enggak. Sehingga mereka tahu bahwa rakyat ini urusannya bukan masalah mereka ingin merongrong atau mereka ingin begini, bukan. Tetapi mereka adalah orang yang tidak mau menentang Allah dan Rasulnya. Kalau rakyat demikian, wallah yang akan terjadi insyaAllah penguasanya akan saleh. Penguasanya akan terbawa menjadi penguasa muslim, mukmin, taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain, ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik dari Usaid bin Hudayr. Ana rajulan minal ansari khala bi Rasulillah. Ada seorang dari kalangan Ansar berdua dengan Rasulullah SAW. Sambil mengatakan, ala tasta'amilni kama sta'amalta fulanan. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku jadi apakah gubernur atau jadi apa? Kama sta'amalta fulanan, sebagaimana engkau menjadikan si fulan sebagai pegawaimu, sebagai pejabatmu. Rasulullah SAW tidak menyatakan iya atau tidak, tapi beliau menyatakan, innakum satalqawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sesungguhnya kalian akan mendapati nanti dari penguasa kalian kezaliman atau kecurangan. Maka sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Fasbiru, sabarlah hatta talaqawni 'alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Khana bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sebagai penutup, kita bacakan kisah Muhammad bin Hanafiyah yang mungkin pernah kita sampaikan di beberapa tempat. Di sini dukil lagi dalam kitab Siyasah Syar'iyyah.
Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Zubair bin Adi, ataina Anas bin Malik, kami mendatangi Anas bin Malik, fasyakawna ilaihi ma yalqawna minal Hajjaj, maka kami pun mengeluhkan kepadanya apa yang kami dapati dari Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi dengan kezalimannya. Faqal, maka Anas menjawab, isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabarlah. Sesungguhnya enggak akan datang satu zaman atas kalian kecuali zaman yang akan datang mesti lebih jelek dari zaman yang kemarin. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian mendapati Rabb kalian atau menemui Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyukum, aku dengar dari nabi kalian. Berarti ini hadis marfu'. Ketika beliau menyatakan isbiru, sabarlah, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Enggak datang satu zaman kecuali akan lebih jelek. Yang ini tumbang, gantinya lebih jelek lagi. Yang ini tumbang, ganti lebih parah lagi. Sehingga sekarang mulai bermunculan stiker-stiker di belakang truk-truk. Barangkali ada yang pernah baca. Gambarnya Soeharto. Sambil tanya, apa kabarnya? Enak zamanmu apa enak zamanku? Apa mananya? Mana sebagian rakyat sudah melihat. Kok sepertinya enak kemarin. La ya'ti zaman illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang akan datang selalu lebih jelek daripada yang kemarin. Sehingga yang ada sekarang syukuri dan sabari. Kebaikan-kebaikannya disyukuri, walhamdulillah. Di antara kebaikan yang tidak atau seringkali tidak disyukuri, di antara kebaikan yang hampir terlupakan adalah ketentraman dan keamanan. Kapan terasa kenikmatan itu? Kalau sudah hilang. Seperti sakit, seperti sehat. Nggak kerasa. Begitu sakit, nikmatnya kemarin sehat. Demikian pula keamanan dan ketertiban. Ketentraman. Ketika sudah dicabut penguasa dan keadaan kacau, nggak ada penguasa, mesti rata-rata mayoritas rakyat akan mengatakan enak ya kemarin ketika ada pemimpin. Sebagaimana yang terjadi di Sudan. Ada pemimpin zalim, jahat, membunuh selalu, sampai yang terbunuh itu sampai sekian puluh orang, bahkan ada yang menyatakan sekian ratus orang. Wah, kejam sekali. Itu depan umum, digantung, selalu ada di lapangan-lapangan. Baik, ketika mereka tidak sabar dan melawan, yang mati bukan hanya ratusan, tapi ratusan ribu, bahkan sampai 2 juta orang yang mati. Kacau. Seorang keluar dari rumahnya nggak aman dari tetangganya. Ini tetangganya blok mana, pihak mana, nggak ngerti. Dan seorang dibunuh dalam keadaan tidak tahu kenapa dibunuh. Itu di Sudan. Tanya kepada syekh yang ini, jawabannya lihat Sudan. Kita tanya kepada syekh yang kedua, sama jawabannya lihat Sudan. Semua begitu. Kenapa? Karena bukti nyata di hadapan mata. Dan itu diucapkan oleh para ulama sejak dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengatakan di sekian tempat dalam fatwanya. Kata beliau bahwa melawan mereka, memberontak atau melawan dengan pedang akan mendatangkan kemunkaran yang lebih besar, pertumpahan darah yang lebih besar, dan kekacauan yang lebih dahsyat. Dulu. Dan sebelum zaman Syekhul Islam, para sahabat juga sudah berpesan demikian. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan fasbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Maka dikatakan oleh Anas dengan kalimat isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Setelah itu beliau berkata, sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengar dari nabi kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ucapan ini, walamma raja'a ahlul Madinah min 'indi Yazid, masya Abdullah ibn Muti' ashabahu ila Muhammad ibn Hanafiyah. Ketika mereka pulang dari Madinah,
ketika penduduk Madinah kembali dari sisi Yazid, Masya Abdullah bin Muti wa ashabihi ila Muhammad bin al-Hafiyah. Berangkatlah Abdullah bin Muti menemui cucu Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad bin al-Hanafiyah. Faradu ala khalqi Yazid fa'abha alaihim. Diajak untuk mendukung menjatuhkan Yazid sebagai khalifah waktu itu. Dikatakan oleh Syekhul Islam tentang Yazid bahwa dia bukan orang saleh. Bukan orang saleh. Dia zalim. Tetapi dia bukan kafir. Dia masih muslim, tidak halal darahnya. Yang didudukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Yazid. Baik. Kata Ibnu Katsir, maka mereka dipimpin oleh Abdullah bin Muti' mendatangi Muhammad bin al-Hanafiyah. Faqala Ibnu Muti' inna Yazid yashrabul khamr wa yatruku as-salah wa yata'adda hukm al-kitab. Sesungguhnya Yazid meninggalkan salat, minum khamr dan melanggar hukum-hukum Allah. Faqala lahum, maka berkata Muhammad ibn al-Hanafiyah, ma ra'aitu minhu ma tadhkurun. Aku tidak mendapati dari beliau apa yang kalian katakan. Yani setiap aku hadartuhu wa aqamtu indahu, aku hadir menemui dia, aku tinggal di tempat dia. Fara'aituhu mu'adhiban 'ala shalah. Aku selalu melihat dia terus menjalankan salat. Mu'adhib, menjaga salatnya. Mutahariyan lil khair, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Yas'al 'anil 'iffah, 'anil fiqh, bertanya tentang fiqh. Mulazimun lis sunnah, selalu berpegang dengan sunnah. Ini kata Muhammad ibn Hanafiyah. Maka mereka pun berkata, Inna Yazid ra'aitu minhu ma tadhkurun wa qad hadartuhu. Qalu fa inna dhalika kana minhu tasannu'an lak. Kata Ibnu Muti', sesungguhnya Yazid berbuat seperti itu di hadapan kamu karena dia berpura-pura di hadapan kamu. Dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah, "Wa man alladhi khafa minni ar-raja hatta yadhhar ilayya aw hatta yudhhir ilayya al-khushu'?" Apa yang dia takutkan dariku dan apa yang dia harapkan dariku sehingga dia bersikap berpura-pura khusyuk, berpura berpegang dengan sunnah, berpura-pura dia salat, menjaganya dan seterusnya. Apa yang ditakutkan dariku? Aku rakyat biasa. Dan apa yang diharapkan dariku? Aku tak punya apa-apa. Faqala wa man ladhi khafa minni aw raja hatta yudhhir ilayya al-khushu'. Afatla'akum ala ma tadhkuruna min syarbil khamr? Yang jelas aku tidak lihat. Apakah dia menampakkan minum khamrnya di hadapan kalian? Fala in kana atla'akum ala dzalika innakum lasyuraka'u. Kalau dia menampakkan kejelekannya di depan kalian, berarti kalian adalah sekutu-sekutunya. Wa illam yakun atla'akum, kalau ternyata tidak menampakkannya di depan kalian, maka sungguh tidak halal kalian mempersaksikan dengan apa yang kalian tidak lihat. Diucapkan dengan kalimat yang kalau kita teliti lebih jeli, sungguh ini memukul mereka dengan dahsyat. Pertama pertanyaan, apa yang ditakutkan dariku? Dan apa yang diharapkan dariku? Kenapa kau berpura-pura terhadapku dan tidak berpura-pura di hadapan kalian? Ada apa? Tentunya kalau kalian ditanya, kita ditanya, apa jawab kita? Karena kamu soleh, kami gak soleh, kan gitu. Karena kamu soleh. Berarti dia dalam keadaan kepada kalian menunjukkan kepada aku tidak menunjukkan, berarti kepada kalian sekutunya. Kalau dia mau dilihat kalian, berarti innakum syuraka'uh, kalian sekutu-sekutunya. Kalau kalian berkata, oh enggak, padaku juga dia malu, gak menunjukkan kepada aku, berarti kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu tidak lihat. Ya Allah, Allah menolak persaksian dalam keadaan dia tidak tahu. Kalau innahu indana la haqqun wa in lam yakun ra'ayna, kata pemimpin pemberontak ini, sesungguhnya menurut kami itu benar walaupun kami tidak melihatnya. Kata Muhammad bin Hanafiyah, aballah, Allah menolak dzalik. Allah menolak ala ahli syahadah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kata Allah, kecuali yang mempersaksikan kebenaran wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Kalau tidak tahu tidak bisa. Walaysat min amrikum fi syai',
maka ini sungguh tidak merupakan urusan kalian sedikit pun. Qalu fala'allaka takrah an yatawalla al-amr ghairak. Fanahnu nuwallika amrana. Berkata lagi pemberontak tadi, kalau begitu, mungkin engkau khawatir kami akan berikan kepemimpinan pada orang lain. Kami jamin, kalau berhasil menundukkan Yazid, kami serahkan padamu. Qala mastahalla al-qital ala ma turidunani alaihi tabi'an wala maqtu'an. Sungguh tidak halal untuk memeranginya, tidak halal untuk menunaikan apa yang kalian inginkan dariku. Apakah aku sebagai makmum atau aku sebagai pemimpin? Sama saja. Tetap tidak halal. Aku yang memimpin ataupun aku yang ngikut. Qad qatalta ma'a abik. Jawaban mereka. Tapi engkau pernah berperang bersama ayahmu. Siapa yang diperangi? Muslimin juga. Maksudnya Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, Muhammad bin Hanafiyah ikut. Qad qatalta ma'a abik. Engkau telah berperang bersama ayahmu dulu. Memerangi muslimin. Apa jawaban beliau? Ji'uni bimisli abi uqatil ala mithli ma qatala alaih. Datangkan orang yang seperti ayahku, aku akan berperang bersamanya dengan sebab yang sama dengan ayahku. Oh, dengan sebab yang sama dengan ayahnya, siapa yang diperangi? Ini orang yang ngomong ini. Iya kan? Datangkan kepada orang yang seperti ayahku, aku akan berperang bersamanya dengan dasar, dengan landasan yang seperti apa yang ayahku berperang karenanya. Memerangi siapa? Ayahnya. Memerangi pemberontak. Berkata lagi dia, Famur ibnaika Abul Qasim wal Qasim bil qitali ma'ana. Kalau gitu, kalau engkau tidak mau, perintahkan anak-anakmu. Qasim dan Abul Qasim, dua-duanya, untuk perang bersama kami. Lau amartuhuma qataltu. Kata Muhammad bin Hanafiyah rahimahullah, kalau aku memerintahkan mereka, aku pun harus berperang. Aku nggak bisa memerintahkan seorang kemudian aku tidak melakukannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Faqum ma'ana maqaman tahuddun nas fihi 'ala al-qital. Kalau begitu, ikut bersama kami, engkau duduk satu tempat dan engkau beri semangat kami untuk berperang. Enggak usah ikut berperang. Subhanallah. Kata Muhammad bin Hanafiyah, Subhanallah, amurun nas bima la af'aluh. Aku beri semangat manusia dengan sesuatu sedangkan aku sendiri enggak bekerjakannya. Wala ardahu, dalam keadaan aku tidak ridha. Idzan ma nasahtu lillahi fi ibadihi. Kalau begitu aku tidak memberikan nasihat yang baik kepada hamba-hambanya. Mereka berkata lagi, idzan nakrahu. Kalau gitu kami benci kamu. Qala idzan amurun nas bitaqwallah. Kalau gitu, aku akan perintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yurdunal makhluq bi sakhatil khaliq. Aku tidak akan mencari keridhaan makhluk dalam menentang al-khaliq. Wa kharaja ila Makkah, dan beliau lari ke Mekah atau pergi ke Mekah menghindar fitnah. Kalau rakyatnya semua seperti Muhammad ibn Hanafiyah, Yazid akan berbuat dosa di hadapan siapa? Siapa temannya? Tidak bisa. Kalau sekarang misalnya rakyatnya dalam keadaan tidak diminum khamr dan benci orang-orang soleh. Soleh tapi kurang dikit ilmunya, masih pemilu misalnya ya, masih mengerjakan bid'ah demokrasi misal. Kira-kira apa yang terjadi para calon pemimpin besok? Pilih kami. Apakah ada yang menunjukkan kalau dia minum khamr masih akan sembunyi semua dan akan berlagak paling soleh? Kenapa? Yang milihnya soleh semua. Kalau saya berbuat sedikit saja menyelisihi sunnah akan ditentang oleh mereka. Kenapa? Karena memang demikianlah. Af'alukum ummalukum. A'malukum ummalukum. Perbuatan kalian itulah pimpinan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.